Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhajirah dengan NIM H03220027 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di video kali ini saya akan membahas tentang basic kardiovaskular, yaitu anatomi jantung. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri atas kumpulan otot atau muskular, berongga yang berbentuk kerucut dan terdiri atas 4 ruang, yaitu ventrikal kanan dan ventrikal kiri, serta atrium kanan dan atrium kiri. Masing-masing bagian dari atrium menerima darah vena dan ventrikel yang memompahkan darah dari jantung melalui arteri. Adapun permukaan dan batas jantung, yang pertama itu basis kordis, di mana basis kordis ini merupakan bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Kemudian yang kedua itu facies sternocostalis, yaitu permukaan menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks yang dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra, dan sedikit ventricle sinistra. Kemudian yang ketiga itu facies diaphragmatica, yaitu permukaan bagian bawah jantung yang berbatasan dengan stratum duodenum diafragma, dibentuk oleh dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil ventricle dextra. Kemudian yang keempat itu facies pulmonalis, yang terletak di lokasi intersegmental dan berjalan di septa jaringan ikat menuju hilum. Berikutnya yaitu ruang-ruang jantung yang terdiri dari atrium sinistra, atrium dextra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Adapun yang pertama itu atrium dextra, di mana atrium dextra ini yaitu bagian jantung atrium kanan atau serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah lainnya dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan ini kemudian memompa darah tersebut ke ventrikel kanan. Atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Kemudian yang kedua itu ventricle dextra, di mana ventricle dextra ini yaitu bagian jantung ventrikel kanan atau bilik kanan yang memompa darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah lainnya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dioksidasi kembali. Nah, ventricle dextra ini berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Kemudian yang ketiga itu atrium sinistra, di mana atrium sinistra yaitu bagian jantung atrium kiri, disebut juga serambi kiri, yang berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, atrium kiri ini kemudian memompa darah tersebut ke ventrikel kiri. Nah, atrium sinistra ini terdiri dari rongga utama dan auricula. Yang keempat itu ventricle sinistra, di mana ventricle sinistra yaitu bagian jantung ventrikel kiri, disebut juga dengan bilik kiri, yang memiliki dinding yang lebih tebal dan kuat. Sebab bagian ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventricle sinistra ini berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventriculus sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta. Adapun katup pada jantung terdiri dari 4. Yang pertama itu valva tricuspidalis, valva truncipulmonalis, valva aorta, dan valva mitralis. Yang pertama itu valva tricuspidalis, yaitu katup yang mengatur aliran darah antara bilik kanan dan serambi kanan. Nah, katup ini berada antara serambi atau atrium kanan dan bilik
atau ventrikal kanan. Kemudian yang kedua itu valva trunci pulmonalis, yaitu katup yang mengalirkan darah-darah dari bilik ke arteri pulmonalis untuk membawa darah kembali ke paru-paru. Nah, katup ini berada antara bilik atau ventrikal kanan dan pembuluh darah paru-paru atau arteri pulmonalis. Yang ketiga itu valva aorta, yaitu katup yang membuka jalan untuk darah mengalir dari bilik ke aorta dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Katup ini berada antara bilik atau ventrikal kiri dan pembuluh darah besar atau aorta. Yang keempat itu valva mitralis, yaitu katup yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri lalu ke bilik kiri. Nah, katup ini berada antara serambi atau atrium kiri dan bilik atau ventrikal kiri. Adapun rangka jantung, di mana rangka jantung ini juga dikenal sebagai rangka fibrosa jantung, yaitu struktur jaringan ikat homogen yang berdensitas tinggi yang membentuk dan menjangkarkan katup jantung dan memengaruhi gaya yang diberikan oleh katup tersebut. Rangka jantung memisahkan dan membagi atrium, dua ruang atas yang lebih kecil dari ventrikal dan dua ruang bawah yang lebih besar. Rangka jantung ini terdiri dari 4 cincin jaringan ikat padat yang mengelilingi kanal atrioventrikular, mitral, dan trikuspid dan meluas ke asal-usul batang paru dan aorta. Ini memberikan dukungan dan struktur penting bagi jantung sekaligus berfungsi untuk mengisolasi atrium dan ventrikal secara elektrik. Adapun bagian rangka jantung yang pertama itu annulus fibrosus sinistra, annulus fibrosus dextra, trigenum fibresum sinistra antara aorta dan atrioventrikular, trigonum fibresum dextra antara dua ventrikular dan aorta. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.